Kita ke pathophysiology stroke. Jadi kalau stroke itu disebabkan oleh dua kan, karena ischemic sama hemorrhagic. Ini kalau ini kita bagian sini nih, ini menandakan ischemic ya. Yang bagian sini, kalau yang bagian sini kita itunya hemorrhagic untuk patologinya. Nanti kalau sampai bawah itu, ini semuanya nih sama gitu kan, hemorrhagic. Mau ischemic itu sama aja, teman ke bagian sini nih ischemic, bagian sini itu hemorrhagic ya. Nah ini kalau dari ischemic itu dulu ya, itu bisa itu disebabkan oleh trakifibrillasi atau infark miokard sehingga terjadi trombus ya, gumpalan darah ya di jantung gitu kan, atau di pembuluh darahnya juga ya, karena ada riwayat AFib tadi, sehingga kalau trombusnya lepas atau bukuannya lepas itu nanti akan menjadi emboli dan aliran darahnya berkurang di otak sehingga terjadi iskemia dan produksi oksigennya juga bakal turun. Kemudian juga karena ada faktor DM ya, dislipidemia dan obesitas serta merokok, itu kan lama-lama kan itu kan etiologi dari itu ya, aterosklerosis ya. Jadi sehingga membentuk plak aterom ya di pembuluh darah ya. Kemudian lama-lama itu kan makin lama banyak ya, itunya plak ateromnya jadi makin besar hingga menyebabkan jadinya aterosklerosis ya, yang berada di otak kan bisa, atau kayak bentuk trombus juga gitu, hingga aliran darahnya berkurang dan iskemia dan terjadi perfusi oksigen juga bakal turun. Kemudian juga pada stroke juga kan, stroke itu kan bisa kan shock. Kalau shock itu kan bisa kan karena hipotensi. Jadi karena hipotensi itu jadi aliran darah cerebral juga bakal turun sehingga perfusi oksigen juga bakal turun. Kemudian karena hipotensi nih ya, pada stroke hemorrhagic itu dikarenakan ada proses hyalinisasi pembuluh darah sehingga elastisitasnya turun ya, karena ya ini ya pembuluh darahnya mengeras gitu kan. Jadi kerusakan dinding, sehingga juga terjadi kerusakan dinding pembuluh darah kecil lama-kelamaan kalau misalkan tidak dikendalikan sehingga menyebabkan aneurisma tadi ya, aneurisma itu ya, beria, jadi dia menebal ya seperti balon gitu, hingga akan terjadi ruptur pembuluh darah ya, sehingga terjadi perdarahan dan mengalami efek desak ruang ya, sehingga perfusi oksigennya bakal turun. Nah kita membahas tentang stroke hemorrhagic dulu ya, nih yang patos yang dari sini dulu karena dia khas. Nah, kalau stroke hemorrhagic itu karena di perdarahan itu dia menyebabkan hematom ya atau bukuan darah, sehingga dia terjadi pada CT scan-nya tuh terdapat midline-shift, jadi dia bukuan darah itu menggeser ya ke area itunya yang tidak terkena, digeser kayak, hingga dia menyebabkan penekanan cerebralnya ditekan gitu kan, ada herniasi gitu ya, sehingga terjadi area hyperdense kan pada CT scan-nya karena ada hematom, itu disebabkan karena stroke hemorrhagic. Dan juga bisa ke sistem ventrikal ya, menekan sistem ventrikal, jadi dia digeser, jadi kayak apa, ditekan gitu kan, sehingga terjadi hidrosefalus dan namanya bisa pada subarachnoid hemorrhage atau subintraventrikular ya. Kemudian juga bisa menekan parenkim otak sehingga terjadi peningkatan TIK ya. Karena menekan parenkim otak sehingga terjadi peningkatan TIK, menyebabkan penurunan kesadaran dan kolom berangsang pusat mual muntah, tekanan intraabdominal meningkat sehingga terjadi mual dan muntah ya. Kemudian di sini juga sama ya, karena perfusi oksigennya menurun sehingga terjadi metabolisme anaerobnya juga meningkat, sehingga kadar asam laktatnya juga meningkat kan, karena kan oksigennya menurun, sehingga terjadi gangguan pH asam basa ya, sehingga terjadi asidosis metabolik. Nah, kalau pada komplikasinya menyebabkan sakit kepala, penurunan kesadaran dan pernapasannya kusma. Nah, kemudian itu kan juga karena ada perfusi oksigennya menurun juga menyebabkan jadinya penurunan ATP kan, karena ATP-nya tuh turun kan di pembuluh darah kan, nggak ada dikit oksigennya, hingga terjadi kalau di ATP-nya turun di pembuluh darah atas, sehingga dia tuh menghambat pompa natrium kalium ya kan, di situ kan di sel itu kan ada pompa natrium kalium ya, ATPase, karena pompa natrium dan kaliumnya nggak jalan sehingga menyebabkan ya natrium sama kaliumnya kan ngestak kan di intraseluler di sel neuronnya itu, jadi dia terjadi akumulasi natrium dan kalsium di intraseluler, dan kemudian kalsiumnya kan normalnya itu kan dia di ekstraseluler ya, karena di kalsiumnya nggak bisa masuk sehingga kalsium di ekstraselulernya meningkat sehingga terjadi
depolariasi berlebihan ya, karena kalsiumnya nggak bisa masuk jadi ekstraseluler. Ini karena ya kaliumnya tidak bisa masuk, sehingga terjadi depolariasi berlebihan sehingga meningkatkan neurotransmitter glutamat ya di sel yang lima itu dia toksik ya. Itu sebab pertamanya itu dia karena glutamat itu dia menyebabkan masuknya kalsium intraseluler itu secara paksa sehingga terjadi sirkulasi setan, jadi dia akumulasi natrium dan kalsiumnya juga bolak-balik lagi sehingga mengaktifkan depolarisasi berlebihan terus menerus. Kemudian juga depolarisasi berlebihan itu juga kan karena dia natrium itu kan dia cenderung itu yang mengikuti air sehingga H2O ya atau air itu juga bisa masuk ke dalam sel ya, sehingga menyebabkan selnya membengkak ya. Kalau kesini selnya membengkak dan juga klorida juga bakal masuk juga. Dan itu juga dua-duanya ini menyebabkan terjadinya peningkatan reaksi oksigen spesies ya, gimana itu dia toksik ya ke sel neuron dan sel glia sehingga menghancurkan membran sel dan menyebabkan terjadi nekrosis ya atau kematian sel, dan terus juga akan merusak mitokondria sehingga selnya membengkak dan terjadi apoptosis ya, atau kematian sel terprogram yang dimana terjadi ya kematian sel neuron atau sel glianya sama aja. Dulunya juga kerusakan. Kemudian juga karena hipertermia sama hiperglikemia itu bisa memperburuk terjadinya stroke ya, sehingga terjadi mempercepat kerusakan sel ya. Karena kan gulanya itu kan ini ya nggak masuk ke dalam sel juga kan, biasanya pada DM, sehingga kematian sel neuronnya makin cepat. Kemudian kematian sel neuron itu juga akan melepaskan mediator inflamasi seperti interleukin 1, interleukin 6, dan tumor nekrosis faktor ya, kan karena selnya mati sehingga banyak dicek nih sama sel imun nih ya kan, dicek sama sel imun sehingga dilihat nih, wah ada sitokin nih, ya udah kita serang aja, sehingga terjadi inflamasi hebat ya yang merusak saudara otak ya atau blood brain barrier, sehingga terjadi vasogenik edema ya pada stroke. Kemudian merusak ke area sekitar iskemik ya, yang dimana kan kalau di stroke itu kan ada infarktor, ada daerah penumbra ya, kemudian juga ada daerah oligemia. Nah kalau misalkan dia terjadi inflamasi di sini kan, misalkan ini terjadi sumbatan di sini. Nah kalau misalkan terjadi sumbatannya itu meluas, itu kan nanti kan ke daerah penumbra ya. Yang dimana kalau misalkan gagal diselamatkan itu dia misalkan lebih dari 4,5 jam itu terjadi infark total. Sehingga menyebabkan gejala permanen atau sequel ya seperti hemiparesis atau hemiplegiasi, dan infark total juga menyebabkan lesi di UMN kan ya, karena dia gagal diselamatkan sehingga terjadi hiperrefleksia, dan lesi UMN juga kan di hiperrefleksia itu dia kayak refleksnya itu meningkat ya pada refleks fisiologisnya seperti refleks biceps ada refleks patella kan gitu. Kemudian juga akan menyebabkan refleks Babinski-nya positif ya pada patologis ya, bisa itu pada iskemik ya. Itu juga menyebabkan kalau relasi jadi UMN kan di sentral itu kan menyebabkan terjadi gejala di kontralateral. Nah yang dimana tuh dia tergantung di mana kenanya, di arteri atau di korteks cerebri. Kalau misalkan di korteks cerebri kan kita bisa lihat nih dia kenanya tuh di hemisfer mana. Kalau misalkan dia lumpuhnya itu dia di lumpuh ekstremitas kanan ya, berarti dia kenanya kan di hemisfer cerebri sinistra gitu kan, gejalanya kontralateral. Dan juga biasanya juga terjadi afasia motorik, paresis, lumpuh yang nervus 7 dan nervus 12 sentral, sehingga terjadi ya kalau hemiparesis kan berarti kan gangguan motoriknya ya, hemihiperesis kan gangguan pada sensoriknya. Nah ya tergantung nanti kan hemisfer cerebri mana, sinistra apa dextra ya pada diagnosis topis. Kemudian kita lihat dulu nih kalau nervus 7 kan dia keluarnya di mana kan, keluarnya kan di pons ya. Kalau nervus 12 itu keluarnya di medula oblong mata. Terakhir ya untuk PP lupa kemarin, kalau PP misalkan nanti EKG dapatnya ginian ya AFib ya, kalau misalkan nanti EKG dapatnya AFib ya, jadi kan ada spam gini ya, spam gelombang P di sini P itu kan berarti kan dikarenakan ada depolarisasi dari atrium kan, karena dia depolarisasi atrium terus sehingga menyebabkan terjadinya bukuan darah di jantung, bukuan darah jantung berlepas kemudian ke pembuluh darah otak sehingga terjadi emboli, sama seperti infark miokard ya. Di sini juga ada patologis ini ya,
karena dia udah rusak jantungnya kan, sehingga ya embolinya nanti keluar ya, yang ada di jantungnya keluar sehingga ke otak menyebabkan stroke. Ini juga pada iskemik itu terdapat area hipodens, kalau hemoragik juga terdapat area hipodens yang menyebabkan terjadinya herniasi cerebral dan terjadi midline shift, jadi dia menggeser semua seluruh bagian parenkim otaknya.